Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Shalom, apa kabar jemaat GKI Maulana Yusuf dimanapun berada. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi ini. Dan sebentar kita akan mengikuti ibadah yang akan kita laksanakan di hari ini di tanggal 18 Juli 2021. Sebelum kita memasuki ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah hari ini. Bersama malaikat di surga, marilah hai seluruh umatnya menghampiri tahta Allah dengan hati yang sujud dan tersungkur kita menyembahnya. Dan katakan, puji-pujian, hormat dan kuasa serta kemuliaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin.
Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Tema kebaktian kita di hari Minggu ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Marilah kita menghayatinya secara berbalasan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kami akan bersyukur padamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Dengan kerendahan hati, mari mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah melalui doa pribadi. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Sebagai domba-domba-Mu, kadang kami justru menjauh dari-Mu, mengikuti jalan kami sendiri hingga tersesat dan menderita karena kesalahan diri sendiri. Dari derai
Tuhan, Kau mendengar pengakuan dosa dan penyesalan kami. Ampunilah kami dan bimbinglah setiap kami, ya Gembalaku yang sangat baik. Amin. Berita anugerah diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah
Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa ibadah yang kami lakukan hari ini merupakan sarana kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah sebentar firman-Mu yang kami mau baca dan kami dengar, itu menjadi cara kami untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Itu menjadi suara Tuhan yang sungguh berbicara di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biarlah kiranya firman-Mu yang diberitakan pada minggu ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34 dan dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Anda harapkan setelah melakukan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada Anda? Apa yang biasanya Anda harapkan ketika tugas itu sudah rampung, sudah selesai? Apa yang biasa kita harapkan, saudara? Ya, pastilah kita ingin dihargai, kita ingin diakui. Udah capek-capek rekaman, ada yang dislike, ya. Dan kita kepikiran sama yang dislike itu, padahal yang dislike cuma 3 orang atau 5. Dibanding yang like itu jauh lebih banyak, tapi tetap ada rasa tidak nyaman melihat tombol jempol ke bawah, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, memang tidak semua orang ketika melakukan sesuatu pekerjaan bahwa
penghargaan itu sebagai target utama, tidak semua. Tapi kenyataannya bahwa siapapun kita pasti akan senang ketika hasil kerja kita dihargai, diakui. Dan sebaliknya kita akan merasa kecewa ketika apa yang kita anggap sebagai jerih lelah kita itu terabaikan atau tidak dihargai oleh orang lain. Nah, di dalam konteks inilah saudara-saudara, para murid Yesus sangat antusias menceritakan pengalaman-pengalaman, keberhasilan-keberhasilan mereka di dalam mengerjakan tugas yang Yesus percayakan. Injil Markus tadi mencatat di ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saya membayangkan saudara-saudara bagaimana ke-12 murid itu silih berganti menceritakan keberhasilan mereka. Mereka sharing apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman berharga dalam pelayanan itu. Dan mereka berharap bahwa Yesus mengapresiasi, Yesus begitu menghargai. Dan kita melihat di dalam suasana itu Yesus ternyata mengajak para murid itu pergi ke suatu tempat yang sunyi. Dan kali ini ternyata tempat itu adalah sebuah perahu. Tempat di mana hanya ada mereka dengan Yesus. Tidak ada orang lain. Bisa dikatakan Yesus mengajak mereka untuk retret, untuk menyepi. Karena Yesus mengerti bahwa mereka ini seperti handphone yang sudah lowbat, perlu di-charge. Mereka butuh rileks sejenak dan dikuatkan lagi. Tapi saudara-saudara, kita melihat bukannya Yesus sibuk memberi apresiasi kepada mereka. Konsentrasi Yesus malah terpecah ketika ada banyak orang dikatakan berusaha mengikuti Yesus dan para muridnya. Bahkan dikatakan mereka berusaha berjalan mendahului mereka dan ternyata bisa tiba lebih dulu sampai sebelum Yesus mendarat. Luar biasa saudara-saudara, ya mungkin memang perahu Yesus jalannya pelan, ya. Mungkin orang-orang ini begitu semangat sampai menyusul, mendahului Yesus sampai ke tempat Yesus mendarat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ada banyak orang ketika kenyamanannya terusik menjadi marah. Ada banyak orang merasa kecewa, merasa marah ketika istirahatnya terganggu. Saudara kalau lagi tidur siang ya, tiba-tiba diganggu suara telepon atau apapun lah. Pasti ada rasa jengkel. Ya. Wah, lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak istirahat, ada yang mengganggu. Wajar saudara. Tapi kita melihat bagaimana apa yang terjadi dengan Yesus. Apakah Yesus marah lantaran orang banyak itu terus mengejarnya, padahal dia sedang memerlukan ketenangan bersama para muridnya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi alih-alih marah, Yesus berbelas kasihan. Yesus berbela rasa, Yesus mengerti kebutuhan orang banyak itu yang terus-menerus mencarinya. Belas kasihan atau bela rasa. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah compassion. Com itu bersama, passion itu menderita. Jadi bisa diartikan orang yang menderita bersama-sama. Bela rasa adalah orang-orang yang bukan hanya punya perasaan sentimental. Orang yang tidak hanya terharu melihat penderitaan sesamanya. Jauh lebih dari itu.
Dan Yesus dikatakan berbela rasa, berbelas kasihan. Dia bukan hanya sekedar iba melihat orang-orang banyak itu, tapi dia mengerti. Dia merasakan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu. Dan demi itu dia mengorbankan kenyamanannya bersama para muridnya. Ia merelakan waktu istirahatnya terganggu. Dan dia melakukan sesuatu demi mereka. Saudara, kapan terakhir kenyamanan kita terganggu? Apakah sikap kita ketika itu terjadi, saudara? Ketika kenyamanan saudara diganggu oleh orang lain, atau diganggu mungkin dengan tugas-tugas pelayanan, itu bisa terjadi kapan saja, saudara. Dan bagaimana sikap kita? Ada sebuah cerita tentang seorang gadis bernama Mirta. Suatu hari Mirta datang kepada ayahnya dan berusaha membujuk agar si ayah memenuhi permintaan Mirta. Mirta berkata kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah saya meminta sesuatu? Izinkan saya untuk menggunduli rambutku sekali ini saja." Sontak si ayah kaget bukan main. Ayahnya berkata, "Mana boleh anak perempuan digunduli? Teman-temanmu itu cantik. Mereka berambut panjang. Kalau kamu gundul mana bisa dibilang cantik? Apakah kamu mau diejek sama teman-temanmu?" Mirta tidak mau menyerah. Mirta berkata, "Tidak apa-apa ayah, saya tahu resikonya." Mirta janji setelah ini tidak akan minta apa-apa lagi. Sang ayah pun menyerah dengan berat hati. Dia berkata kepada anak gadisnya ini, "Ya sudah, kalau memang begitu mau kamu, tapi jangan menangis kalau engkau diejek oleh teman-temanmu." Keesokan harinya sang ayah mengantar Mirta yang kepalanya sudah pelontos ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ayahnya melihat seorang gadis seusia anaknya yang kepalanya pelontos juga berdiri di bawah pohon menunggu Mirta. Ayahnya berpikir dalam hati, apakah sekarang sedang ngetren potongan rambut gundul anak-anak perempuan? Mirta pamit keluar dari mobil. "Mirta pergi dulu ya," seru Mirta dengan wajahnya yang penuh ceria. Sang ayah memandangi gadis kecilnya yang ternyata turun menghampiri gadis gundul yang berada di bawah pohon. Keduanya pun berjalan masuk menuju ke dalam kelas dengan penuh tawa. Sesaat kemudian ada seorang wanita datang menghampiri sang ayah dan berkata, "Bapak, anak Anda sungguh hebat. Anak saya menderita leukemia. Dia harus menjalani banyak terapi yang merontokkan rambut di kepalanya dan menjadi botak. Anak saya malu pergi ke sekolah dengan penampilan seperti itu. Tetapi kemudian anak Anda berkata bahwa dia akan menggunduli kepalanya juga, supaya anak saya punya teman yang sama-sama botak. Asal Anda tahu, anak saya tidak lagi malu berangkat ke sekolah berkat anak Anda. Terima kasih sudah mengizinkannya untuk digunduli rambutnya." Saudara, Mirta bukan sekedar ikut-ikutan, tapi motivasinya adalah supaya temannya itu yang sedang menjalani terapi bisa tetap optimis, tidak minder, dan dapat menjalani hidupnya dengan tidak keluh kesah. Dia berbela rasa kepada temannya itu sehingga dia rela juga untuk digunduli. Sekali lagi, bela rasa adalah belas kasihan yang begitu dalam, yang menggerakkan, yang mendorong seseorang untuk segera melakukan tindakan pertolongan.
Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa bela rasa Yesus ditunjukkan ketika Yesus melihat mereka sebagai domba yang tanpa gembala. Kalau dalam bahasa budaya kita yang akrab, bagai anak ayam kehilangan induknya. Ya. Yesus mengatakan mereka seperti domba yang tanpa gembala. Apa yang dimaksudkan dengan keadaan seperti domba yang tidak mempunyai gembala? William Barclay menyebutkan 3 hal. Yang pertama, domba tanpa gembala tidak akan dapat menemukan jalan. Domba itu akan tersesat, domba itu akan kehilangan arah. Domba bukan binatang yang terlalu pintar. Bahkan bisa dibilang kurang pintar. Makanya kalau tidak ada gembalanya, dia akan tersesat. Yang kedua, saudara-saudara, domba tanpa gembala sudah bisa dipastikan tidak akan bisa menemukan padang rumput yang layak untuk dimakan. Mungkin domba itu bisa mencari rumput, tapi rumput liar, rumput yang kualitasnya tidak baik. Tapi dengan tuntunan sang gembala, maka domba itu bisa menemukan padang rumput yang hijau, yang baik untuk dimakan. Dan yang ketiga, domba tanpa gembala akan kehilangan rasa aman terhadap bahaya dan ancaman. Domba tidak akan berdaya terhadap ancaman ketika sang gembala tidak menjaganya dengan baik. Mari kita renungkan apa yang dikatakan Barclay ini, saudara-saudara, tentang domba tanpa gembala. Bukankah bisa jadi Anda dan saya, kita semua, orang-orang yang tidak bergembala itu? Bukankah bisa jadi kita adalah bagian dari domba-domba yang tanpa gembala? Mungkin kita domba-domba yang haus, domba-domba yang lelah dan lapar, domba-domba yang sedang ada dalam bahaya. Mungkin kita adalah domba-domba yang tidak berdaya, yang lemah. Mungkin yang hanya ada pada kita hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Di antara 5.000 orang yang kelaparan. Mungkin kita seperti domba yang ada di tengah-tengah ancaman atau bahaya yang sedang mengintai kita setiap saat. Bukankah ini relevan dengan keadaan kita, saudara-saudara? Mungkin hari ini saudara beribadah di rumah dengan hati yang cemas. Lihat situasi di sekitar kita yang makin tidak baik. Atau bahkan mungkin sekarang saudara sedang beribadah karena Anda harus isolasi mandiri. Atau mungkin saudara sedang menjalani perawatan karena terpapar COVID. Mungkin kita seperti domba-domba yang lelah. Lelah, kapan ini berakhir? Kapan semua ini bisa dilewati dengan baik? Tuhan, saya sudah gak tahan dengan keadaan ini. Ingatlah saudara-saudara, Yesuslah gembala yang baik itu. Dia sebagai gembala yang baik, gembala yang berbela rasa dengan kita. Gembala yang benar-benar mengerti perasaanmu. Gembala yang benar-benar merasakan kepedihanmu. Gembala yang benar-benar memahami kesedihan dan penderitaanmu. Sebab dia memberikan segalanya untuk kawanan dombanya. Bahkan dalam firman Tuhan hari ini kita juga melihat. Bukan hanya sebagai gembala. Tapi dia juga menampilkan spirit persahabatan. Spirit persahabatan itu ditunjukkan ketika Yesus hadir mau disentuh oleh orang banyak. Yesus semakin terkenal bukan berarti Yesus semakin sulit dijangkau.
tapi justru memperlihatkan bahwa dia ingin bersahabat dengan siapapun. Dan dia sangat memperhatikan keberadaan manusia. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, dan oleh bela rasa itu dia mau menyembuhkan mereka. Mari saudara-saudara, kita lanjutkan kehidupan kita ke depan. Tetap semangat, tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik, sahabat kita yang baik, yang mau berbela rasa. Seperti cerita tadi Mirta dan temannya. Mari kita juga renungkan saudara-saudara, kalau Tuhan penuh dengan bela rasa, adakah sikap itu pada diri kita? Kita semua yang mengaku Yesus sebagai gembala yang baik, maka harusnya kita juga menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang mengerti benar apa yang dikerjakan dan diperjuangkan oleh sang gembala yang baik itu. Disinilah kita semua juga harus belajar berbela rasa dan bersahabat dengan sesama kita. Belajar tidak menggenggam sendiri apa yang ada pada diri kita sebagai milik kita sendiri. Sang gembala yang baik itu sudah meneladani, sudah mengajarkan kepada kita untuk melepaskan genggaman itu, bahkan kenyamanan itu, saudara. Percayalah bahwa setiap orang yang mau membuka tangannya untuk menolong dan berbela rasa, dia tidak akan pernah kekurangan apa yang baik dari Tuhan. Yesus, gembala kita yang baik, sahabat kita yang baik. Mari, kini giliran kita juga mau berbela rasa dan bersahabat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And now I call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name,
faith will be made stronger in the presence of my Savior. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa sungguh Engkau adalah gembala yang baik dan juga sahabat yang baik bagi siapapun kami. Kami sadar Bapa bahwa keterbatasan kami, ketakutan kami, kecemasan kami begitu sering menghalangi kami untuk merasakan kehadiran Tuhan sebagai gembala dan sahabat. Terutama di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, di mana keadaan kami tidak nyaman. Kami ingin dan rindu merasakan Tuhan sebagai gembala dan sahabat yang baik. Itu sebabnya Tuhan, biarlah dalam pergumulan yang bagaimanapun, dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya Bapa bahwa firman-Mu ini boleh meneguhkan hati kami, boleh kembali menguatkan kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, terus merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani saat ini. Jangan biarkan kami ya Tuhan untuk menjalani pergumulan ini sebagai domba-domba yang tidak bergembala. Tapi biarlah ya Tuhan, dalam situasi apapun kami boleh tetap mensyukuri kebaikan Tuhan, dan bahkan kami boleh memakai diri kami sekalipun dalam keterbatasan untuk menjadi orang-orang yang berbela rasa kepada sesama kami. Kami mendoakan bagi seluruh jemaat Tuhan dan simpatisan GKI Mauna Yusuf ini. Biarlah kami semua boleh hidup dalam anugerah-Mu ya Bapa. Dalam setiap persoalan pergumulan yang sedang kami jalani, biarlah kami boleh bergandengan tangan. Kami boleh saling bahu-membahu. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain untuk hidup dalam persekutuan kasih yang hangat dan erat. Kami juga mendoakan setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu ini, para pendeta, para penatua, para aktivis,
Biarlah kami semua boleh sungguh mengerjakan tugas panggilan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dalam segala keterbatasan ini ya Bapa, pelayanan gereja-Mu boleh sungguh tetap menjadi berkat bagi siapapun. Kami juga mendoakan bagi bangsa negara ini Bapa. Untuk setiap orang yang juga terlibat di dalam penanganan pandemi ini ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan menolong. Tenaga medis yang sedang juga bekerja keras untuk menyelesaikan, untuk menolong orang-orang yang terpapar. Tuhan juga memberkati pemerintah kami. Bila setiap kebijakan yang diambil, strategi-strategi itu boleh memberikan kontribusi yang baik di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan kasih. Dan inilah doa-doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawa persembahan dan camkan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami, dan kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berkenan untuk kebesaran nama Tuhan, dan biarlah kami sebagai pengurus dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Amin.
jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Tuhan. Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kuasa damai cerlang bening, di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku.